Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah hari ini? Alhamdulillah, selalu beriman, sehat, cerdas, bahagia. Allahu Akbar. Oke, jadi semuanya di sini masih ingat sama Ustazah kan? Alhamdulillah. Ustazah perkenalkan lagi ya, nama Ustazah Fia. Dan alhamdulillah sekarang mujahid-mujahidah sudah naik ke kelas 3, yaitu ke kelas yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi Ustazah harap kakak-kakak, abang-abang semuanya dapat belajar lebih giat lagi walaupun di tengah pandemi sekarang ini, dan tetap semangat. Baiklah anak-anak Ustazah, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya ditadahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya. Jadi di sini kita akan belajar PAI, pembelajaran agama Islam. Adapun materi yang akan Ustazah ajarkan yaitu tentang senangnya belajar surah An-Nasr. Oke. Sebelum kita belajar tentang surah An-Nasr, terlebih dahulu kita akan membaca bersama-sama surah An-Nasr terlebih dahulu. Yuk ikuti Ustazah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke anak-anak Ustazah, di dalam surah An-Nasr itu terdapat beberapa huruf yang mirip, seperti huruf gha, kha, dan ha. Ingat ya, kalau huruf gha itu berada di di pangkal ini, di atas tenggorokan. Sementara kalau huruf kha itu di tengah tenggorokan. Ya, ingat huruf-huruf yang mirip. Selanjutnya itu lihat juga panjang pendeknya, seperti idza itu 2 harakat dan idza jaa 6 harakat ya kan. Idza jaa nasrullahi wal fath, dia seperti ada huruf H di akhir ayat, bukan hiwal fath. Bukan seperti huruf ta atau huruf sa ya. Selanjutnya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ingat lagi, fi itu 2 harakat karena ada tanda huruf ya. Jadi fi-nya itu dipanjangkan. Dan selanjutnya ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Seperti ada huruf H-nya tapi tidak terlalu jelas. Oke. Innahu kana tawwaba. Innahu, nunnya seperti tebal kan? Innahu kana tawwaba. Oke. Jadi seperti itu surah An-Nasr. Dan selanjutnya ayo kita baca sama-sama terjemahan surah An-Nasr. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi ini. Ayat ke-1 itu, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, atau semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai di negeri Mekah. Dan ayat kedua, dan engkau
melihat manusia masuk dalam agama Allah secara beramai-ramai. Ayat ketiga, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, karena sesungguhnya Dia amat menerima taubat. Oke, selanjutnya kita akan membahas makna surah An-Nasr. Jadi anak-anak ustazah, surah An-Nasr diturunkan di Madinah dan termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah. Jadi adapun sebab turunnya surah An-Nasr itu anak-anak ustazah itu nama lainnya dinamakan dengan Fatu Mekah. Abang-abang, kakak-kakak tahu nggak apa itu Fatu Mekah? Jadi di sini ustazah akan bercerita sebentar ya. Jadi surah An-Nasr itu menceritakan tentang Fatu Mekah. Fatu Mekah ialah pembukaan atau penguasaan kota Mekah yang terjadi pada 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dan adapun pada waktu itu kota Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Maka mereka melarang Nabi dan umat Islam untuk masuk ke kota Mekah. Tetapi di sini Rasulullah SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan damai dan tanpa adanya pertumpahan darah. Maka Rasulullah mengajak semua orang atau orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Dan di sini juga Rasulullah dan kaumnya itu menghancurkan berhala-berhala yang ada di kota Mekah dan tanpa pertumpahan darah ya. Dan selanjutnya penduduk kota Mekah menerima ajakan Rasulullah SAW dan sukarela. Terbukalah kota Mekah bagi kaum muslimin. Dan sejak saat itu umat Islam mendapat kebebasan untuk menunaikan ibadah haji. Dan orang Islam pun khususnya di kota Mekah tidak takut lagi dengan orang-orang kafir. Nah, semuanya sudah dengarkan sebab turun surah An-Nasr. Dan surah An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Surah An-Nasr artinya pertolongan. Oke, jadi anak-anak ustazah, adapun pesan atau kandungan yang terdapat di surah An-Nasr adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah janji Allah akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan. Jadi anak-anak ustazah, kita harus percaya yang namanya janji Allah ya nak. Dan selanjutnya yang nomor 2, perintah membaca tasbih, tahmid dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala saat terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi di sini kita harus selalu mengingat Allah dalam situasi atau kondisi apapun, baik itu peristiwa yang menyedihkan maupun peristiwa yang menggembirakan. Karena sudah selayaknya lidah kita itu harus senantiasa terbiasa dengan kalimat-kalimat tasbih, tahmid ataupun istighfar kepada Allah. Dan yang nomor 3, kemenangan dan kesuksesan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Jadi contohnya nih, misalnya abang-abang dan kakak naik surah atau lulus surah ataupun suatu saat ataupun nanti wisuda tahfiz. Maka seperti contoh-contoh tersebut kita harus bersyukur kepada Allah atas apa karunia Allah yang memberikan kepada kita ya nak ya. Dan selanjutnya yang nomor 4, kita harus mempunyai sifat peduli sebagai pengamalan dari sifat Allah yang maha menolong. Nah, kita semenjak dari kecil nih kita harus senantiasa mempunyai sifat peduli, baik itu terhadap sesama, terhadap makhluk hidup, dan terhadap semua makhluk hidup yang ada di bumi Allah. Kita harus mempunyai sifat peduli. Contohnya seperti ada teman yang meminta bantuan kita, maka kita harus segera membantu mereka, karena mereka juga makhluk Allah.
Jadi sudah selayaknya kita harus mempunyai sifat peduli. Oke. Jadi anak-anak ustazah, seperti itulah pembelajaran kita, pembelajaran PAI kelas 3 hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat mempelajari ataupun memahami materi yang baru saja ustazah sampaikan. Dan jangan lupa ya dimurojaah kembali, khususnya surah An-Nasr yang baru kita pelajari. Diingat lagi apa-apa aja itu artinya maupun makna dari surah An-Nasr. Oke, anak-anak ustazah, seperti inilah pembelajaran PAI kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat memahaminya dan dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari, khususnya tentang surah An-Nasr ini. Jadi kita ucapkan alhamdulillah dan disempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Akhir kata ustazah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.